Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait tanda tangan elektronik. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Sarah Septianingsih, yang kedua Nur Tafidatul Ilmi, yang ketiga Nur Faizatul Ilmi. Baik, yang pertama ada definisi dari tanda tangan elektronik. Dalam UU ITE, tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Fungsi tanda tangan elektronik ada dua. Yang pertama sebagai alat autentikasi dan verifikasi. Yang kedua sebagai persetujuan penandatanganan atas informasi dan tanda tangan elektronik. Keberadaan tanda tangan elektronik dapat menentukan kekuatan pembuktian suatu dokumen elektronik. Bentuk-bentuk tanda tangan elektronik. Yang pertama, data divalidasi. Yang kedua, karakter unik, tanda tangan digital dengan kriptografi. Yang ketiga, tanda tangan diinput melalui digital signature pad. Yang keempat, representasi digital dari biometrik. Ada sidik jari dan retina. Sedangkan jenis tanda tangan elektronik ada dua, yaitu tersertifikasi dan tidak tersertifikasi atau tanda tangan yang dipindai. Berikut yang kedua ada syarat sah tanda tangan elektronik. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Sebagai berikut, yang pertama yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Kemudian yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Kemudian yang terakhir, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Baik, untuk materi selanjutnya yakni ada bentuk pengamanan tanda tangan elektronik di pasal 12 ayat 2 Undang-Undang UU ITE. Untuk yang pertama yaitu ada pasal 12 ayat 2 huruf A dan B. Untuk yang A, sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Untuk yang B, penanda tangan harus merangkap prinsip kehati-hatian untuk menghindari adanya penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tantangan elektronik. Untuk yang kedua ada pasal 12 ayat 2 yang ke C. Untuk penanda tangan harus tanpa menunda-nunda atau cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan. Di situ tanda tangan elektronik atau cara yang layak secara memberitahukan kepada seseorang oleh penanda tangan dianggap mempercayai seseorang jika tantangan elektronik terdiri dari yang pertama, tantangan mengetahui bahwa data pembuatan tantangan elektronik telah dibobol. Untuk yang kedua, keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.